Halo guys, pada pembahasan kali ini kita akan ngomongin soal asuransi nih. Nah, hidup di dunia ini emang penuh dengan resiko yang terduga maupun tidak terduga. Oleh karena itulah kita perlu memahami tentang asuransi. Beberapa kejadian alam yang terjadi pada tahun-tahun belakangan ini banyak memakan korban, baik korban jiwa maupun harta, seperti mengingatkan kita akan perlunya asuransi. Bagi setiap anggota masyarakat, termasuk dunia usaha, resiko untuk mengalami ketidakberuntungan seperti ini selalu ada guys. Dalam rangka mengatasi kerugian yang timbul, manusia mengembangkan mekanisme yang saat ini kita kenal sebagai asuransi. Asuransi sendiri dilindungi oleh UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Menurut UU tersebut, yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Nah, apa sih objek dari asuransi? Nah, objeknya sendiri itu ada benda, jasa, dan kesehatan, guys. Terus tujuan asuransi itu buat apa sih? Pertama yaitu mengurangi resiko yang sudah ada dalam masyarakat dengan cara mempertanggungjawabkan pada penuh asuransi. Kemudian, fungsi asuransi sendiri adalah sebagai mekanisme untuk mengalihkan resiko atau risk transfer mechanism, yaitu mengalihkan resiko dari satu pihak tertanggung kepada pihak lain atau penanggung. Pengalihan resiko ini tidak berarti menghilangkan kemungkinan misfortune guys, melainkan pihak penanggung menyediakan pengamanan finansial atau financial security, serta ketenangan atau peace of mind bagi tertanggung. Sebagai imbalannya, tertanggung membayarkan premi dalam jumlah yang sangat kecil bila dibandingkan dengan potensi kerugian yang mungkin dideritanya guys. Lalu apa sih manfaat asuransi? Pertama yaitu rasa aman dan perlindungan. Kemudian pendistribusian biaya dan manfaat yang adil. Polis data dijadikan jaminan kredit sebagai tabungan dan pendapatan. Lalu alat penyebaran resiko serta membantu meningkatkan kegiatan usaha guys. Kemudian apa sih klasifikasi dalam perusahaan asuransi? Pertama yaitu asuransi umum, asuransi varia, dan asuransi jiwa guys. Lalu dalam asuransi juga ada beberapa prinsip yang dianut. Pertama yaitu insurable interest, yaitu hak berdasar hukum untuk mempertanggungjawabkan resiko. Ada beberapa kriteria dalam insurable interest ini guys, yaitu pertama, kerugian tak bisa diperkiraan, kewajaran atau katastrofik atau hal rugi sangat banyak dan homogeneous atau baru sejenis atau homogen maksud saya. Kemudian itikat baik atau utmost good faith menjelaskan secara tegas benar suatu fakta atau date of disclosure. Kemudian indemnity, ganti rugi sesuai dengan kerugian yang sebenarnya. Kemudian proximal cause, sebab yang jauh dan peristiwa secara berantai. Kemudian subrogasi atau hal penanggung yang telah memberi ganti rugi untuk menuntut perihal ketiga yang menjadikan kerugian. Kemudian kontribusi, penanggung mengajak penanggung lainnya untuk membayar ganti rugi. Kemudian polis asuransi adalah bukti tertulis atau surat perjanjian antara para pihak, yaitu mengadakan perjanjian asuransi guys. Kemudian penggolongan asuransi. Menurut sifat pelaksanaannya, asuransi itu dibagi menjadi dua guys, yaitu asuransi sukarela dan asuransi wajib. Kemudian berdasarkan jenis usaha asuransi itu ada asuransi kerugian, asuransi kebakaran, dan asuransi pengangkutan guys. Kemudian asuransi jiwa. Lalu ada reasuransi atau reinsurance, yaitu pertanggungjawaban ulang yang dipertanggungkan dari asuransi. Kemudian ada fungsi reasuransi, yaitu meningkatkan kapasitas akseptasi dan alat penyebaran resiko. Kemudian usaha penunjang asuransi. Itu dalam sebuah usaha asuransi nih guys, ada beberapa usaha penunjang lainnya, yaitu seperti pialang asuransi, pialang reasuransi, penilai kerugian, konsultasi aktuaria, dan agen asuransi guys. Kemudian dalam perusahaan asuransi, dalam kegiatannya ini ada larangan usaha bagi asuransi guys.
yang perlu kita perhatikan dan cermati baik-baik. Yang pertama, yaitu perusahaan pialang asuransi dilarang menempatkan penutupan asuransi pada perusahaan asuransi yang tak berizin. Yang kedua, perusahaan penilai asuransi dilarang menilai kerugian terhadap perusahaan afiliasi dari perusahaan asuransi yang bersangkutan. Yang ketiga, perusahaan konsultan aktuaria dilarang memberikan jasa pada perusahaan asuransi jiwa dan pensiun sebagai afiliasi dari perusahaan A yang bersangkutan. Dan yang keempat, agen asuransi dilarang bertindak sebagai agen dari perusahaan asuransi yang tak mempunyai izin jasa atau dari Menteri Keuangan, guys. Pembinaan dan pengawasan asuransi meliputi pertama, kesehatan keuangan dan penyelenggaraan usaha, guys. Nah, pada dasarnya polis asuransi adalah suatu kontrak, yakni suatu perjanjian yang sah antara penanggung, dalam hal ini perusahaan asuransi ya guys, dengan tertanggung, di mana pihak penanggung bersedia menanggung sejumlah kerugian yang mungkin timbul di masa yang akan datang dengan imbalan pembayaran atau premi tertentu dari tertanggung. Nah, agar suatu kerugian potensial yang mungkin terjadi dapat diasuransikan atau insurable, maka harus memiliki karakteristik. Pertama, terjadinya kerugian harus mengandung ketidakpastian. Kemudian, kerugian harus dibatasi, kerugian harus signifikan, rasio kerugian dapat terprediksi, dan kerugian tidak bersifat katastrofis atau bencana bagi penanggung. Nah, pasti dari kalian mungkin timbul pertanyaan, kematian kan adalah suatu yang pasti, mengapa bisa diasuransikan? Nah, meski merupakan suatu yang mengandung kepastian, namun kapan tepatnya saat kematian seorang berada di luar kendali orang tersebut, guys. Sehingga saat terjadinya peristiwa kematian yang betul-betul mengandung ketidakpastian inilah yang menyebabkan insurable. Nah, ada dua bentuk perjanjian dalam menetapkan jumlah pembayaran pada saat jatuh tempo asuransi, yaitu kontrak nilai atau value contract dan kontrak indemnitas atau contract of indemnity. Kontrak nilai adalah perjanjian di mana jumlah pembayarannya telah ditetapkan di muka. Misal, nilai uang pertanggungan atau UP pada asuransi jiwa. Kontrak indemnitas adalah perjanjian yang jumlah santunannya didasarkan atas jumlah kerugian finansial yang sesungguhnya. Misal, biaya perawatan rumah sakit, guys. Nah, dalam hal perusahaan, asuransi berusaha menekan kemungkinan kerugian yang fatal atau besar, maka dapat mengalihkan resiko kepada perusahaan asuransi lainnya, guys. Hal ini disebut reasuransi, atau perusahaan yang menerima reasuransi dinamakan reabsurador, guys. Nah, itulah pembahasan singkat mengenai asuransi, guys. Jangan lupa like and subscribe. Matur suwun.